Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Devitalia Agatha. Di sini saya akan mempresentasikan materi 2 mengenai working with G pada mata kuliah pemrograman framework. Nah, apa itu G? Z framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut Z itu. Nah, Z ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Nah, Z bisa diatur agar dapat diakses dari IP tertentu. Nah, di sini saya sudah menginstalasi Z basic sebelumnya dan saya menaruh di direktori htdocs agar bisa diakses oleh localhost. Secara default, G dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka config, lalu kita buka file web, kemudian kita masukkan ini IP ini. Saya sudah masukkan IP-nya. Ceritanya saya sudah melakukan percobaan dan di sini saya akan mereview ulang apa yang saya lakukan dalam percobaan sebelumnya. Nah, ini saya sudah memasukkan IP saya 202.9.85.33. Nah, sebelumnya itu ini belum ada agar dapat diakses IP lain selain localhost, maka saya masukkan IP ini. Nah, kemudian kita dapat mengakses G dengan cara dua cara. Yang pertama menggunakan alamat pakai indeks, yang kedua langsung saja pakai Z-nya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung saja pakai Z-nya ya. Pertama kita masuk ke localhost, kemudian basic. Nah, basic ini nama folder dari project saya. Kemudian kita masuk ke web. Nah, kita langsung saja masuk ke Z-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari Z-nya, tool Z-nya. Nah, Z ini mempunyai fungsi mengenerate model. Nah, dia bisa mengenerate model, kemudian juga mengenerate controller. Nah, kemudian juga dapat membuat fungsi CRUD. Nah, ini dapat membuat fungsi CRUD juga, create, update, dan delete. Nah, yang terakhir juga bisa generate from, modul, dan extension ya. Nah, untuk dapat memanfaatkan Z ini, pertama kita harus mengkoneksikan sebuah database seperti yang ada di materi ini. Pertama kita harus menghubungkan sebuah database ke dalam framework-nya. Nah, di sini di kasus ini saya sudah membuat database-nya dengan nama Y2 basic ini. Di sini saya membuat tabel mahasiswa. Di
Di sini saya membuat tabel mahasiswa beda dengan di materi. Kalau di materi itu pakai tabel jurusan. Kalau saya mahasiswa, di sini strukturnya ada mahasiswa ID, nama, alamat, dan fakultas. Nah, kemudian setelah membuat database-nya, kita koneksikan database ke dalam framework-nya dengan cara buka seperti ini. Buka file db, lalu kita pasangkan database-nya. Kita pasangkan database-nya Y2 basic. Nah, di sini saya tidak memakai username ataupun password sehingga di sini tetap root dan yang passwordnya ini kosong. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan untuk model generatornya itu dengan cara kita membuka G-nya melalui localhost basic itu nama directory project saya. Terus kemudian kita masuk ke web. Terus habis itu kita langsung ke G-nya. Nah, kita masuk ke model generatornya, kita start. Nah, kemudian di sini kita masukkan tabelnya. Di sini tuh langsung kayak drop down gitu. Jadi kita nggak perlu kayak nulis-nulis nama tabelnya, apanya. Itu langsung otomatis mengenerate yang database yang kita koneksikan dari sini. Local host ini PHP admins. Nah, itu langsung koneksi dengan ini database-nya ini. Ini kan namanya mahasiswa. Jadi ini langsung otomatis mahasiswa. Selanjutnya ini model class-nya kita juga isikan mahasiswa, kemudian namespace-nya kita ikutin saja app models dan selanjutnya kita klik review. Nah, selanjutnya itu kayak muncul generate. Jadi kita langsung saja klik generate. Nah, kemudian kita lalu ke lalu kita cek apakah model generatornya itu sudah terbentuk di directory. Nah, kita ke VS Code, kemudian kita ke directory models. Nah, ini ada model mahasiswa, berarti yang dari apanya itu namanya dari model generatornya itu udah tercipta model mahasiswanya langsung kayak otomatis gitu setelah di generate. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan tools CRUD generator. Nah, caranya juga sama, kita masuk ke bagian G-nya, tapi yang CRUD generator. Di sini kita masukkan kelasnya itu kelas apps model mahasiswa karena ada di dalam model mahasiswa. Kemudian kita namakan mahasiswa search. Nah, selanjutnya langsung ke mahasiswa controller. Nah, jangan lupa untuk page-nya kita kosongin saja, lalu kita klik preview. Nah, dari preview ini kita centang dulu override-nya. Nah, kemudian kita generate saja. Nah, setelah kita generate, kita akan cek apakah di directory model tercipta model mahasiswa search. Nah, ini ada model
mahasiswa search, kayak langsung otomatis gitu kan. Nih, ini udah langsung tercipta. Nah, untuk memastikan si CRUD-nya berjalan dengan baik, lalu kita masuk ke ini untuk mencoba menginputkan sesuatu ke database. Kita masuk ke host 85. Ini karena saya udah pretty URL, jadi saya langsung localhost 80 mahasiswa. Nah, kita lakukan penambahan, misalnya kita masukkan nama Santi Jalan Tider Selatan 17A Surabaya, Fakultas Teknik Informatika. Nah, lalu kita save. Nah, ini udah tercipta inputan, lalu kita cek di sini. Nah, si Santi ini masuk ke dalam database, berarti database dengan framework-nya itu berhasil connect dan bisa menginputkan data ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mengkustomisasi Z. Nah, di sini saya sebelumnya sudah pernah melakukan kostumisasi pada percobaan. Nah, langsung saja kita buka ini. Saya membuat direktori templates sesuai dengan perintah di materi, membuat direktori templates, kemudian saya mengcopy isi dari vendor, kemudian kita isi Yisoft, kemudian kita copy SR, kemudian kita copy CRUD-nya, kita copy direktori CRUD-nya, kemudian kita masukkan ke direktori templates ini. Nah, kemudian pada ini saya edit di index ini, saya yang pertama kan create mahasiswa, kemudian saya ubah jadi tambah mahasiswa di bagian ini. Nah, ini saya ganti tambah mahasiswa, atau ya saya ganti jadi tambah mahasiswa, kemudian hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian pada saat mengkostumisasi ini, itu di sini tuh sudah ada pilihan kan, kalau default itu sebelumnya. Nah, sekarang itu sudah ada myCRUD ini karena kita telah menambahkan file di direktori templates. Makanya pada CRUD generator kita memilih myCRUD ini. Nah, selanjutnya routing pada Y. Nah, di sini saya sudah melakukan routing pada Y sebelum percobaan sebelumnya. Nah, di sini itu
Jadi tuh hasilnya itu seperti ini. Jadi kita langsung saja dengan mudah ngeketik localhost, kayak customisasi URL-nya mahasiswa gini. Nah, sebelumnya itu kan harus gini. Localhost kayak basic web, kayak sebelumnya itu kayak gini. Nah, kemudian dengan adanya pretty URL ini, kita dapat mengubah URL-nya langsung seperti ini. Nah, di sini tuh caranya kita masuk ke bagian config web, kemudian kita aktifkan URL manager. Nah, ini sudah aktif. Nah, kemudian buat file .ht akses di dalam folder web jika belum ada. Kemudian isikan kode berikut ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada isiannya. Di web. Nah, ini udah ada. Jadi untuk materi 2 percobaannya hanya cukup sampai di sini.